Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Anggraini dengan NIM 2304125826. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial tentang peta kerentanan tsunami. Lalu buka aplikasi ArcGIS-nya. Yang pertama itu kita klik layer, add data, lalu masukkan data Demnas Pulauan Aru yang telah teman-teman download sebelumnya. Lalu setelah itu masukkan semua data Demnasnya dari yang awal hingga ke akhir. Lalu klik add. Setelah munculan seperti ini, teman-teman bisa menjadi apain ke video sebelumnya ini. Lalu klik lagi kanan pada layar, klik add data, lalu masukkan SHP Kepulauan Aru. Jika sudah tampilan yang seperti ini, teman-teman bisa pergi ke Art Toolbox, lalu pilih Data Management Tools, lalu pilih raster. Setelah pilih raster, pilih raster dataset, lalu klik Mosaic to New Raster. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan semua data Demnas tadi ke dalam input raster tersebut. Lalu setelah itu teman-teman bisa menyimpannya di membuat file baru yang namanya Aru. Setelah itu klik Aru, lalu kita klik add. Setelah seperti ini tampilannya, teman-teman buat di raster dataset itu tulisannya menjadi Aru titik. Lalu pergi ke bawah, spatial reference-nya kita ubah menjadi project coordinate system, lalu pilih UTM, lalu di sini kita pilih WGS 1984, kita pilih North. Lalu di sini kita pilih zone-nya 53N, lalu klik OK. Nah, number of band-nya ini kita ubah menjadi 1. Yang last ini kita ubah menjadi mean, yang mosaic kita ubah jadi match, lalu klik OK. Setelah itu kita klik OK. Lalu jika udah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa mengubah Aru-nya ini menjadi paling atas, lalu matikan data yang udah tidak digunakan lagi. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman pergi ke Art Toolbox, lalu pilih raster processing, lalu pilih clip, lalu input rasternya ini kita masukkan Aru-tif, lalu outputnya kita masukkan administrasi kecamatan, lalu checklist itu, lalu klik OK. Jika tampilan sudah seperti ini, kita matikan Aru-tifnya. Setelah itu pilih lagi Art Toolbox, lalu pilih projection information, lalu pilih raster, lalu pilih project raster. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa menambahkan input rasternya menjadi Aru clip, lalu output coordinate sistemnya kita ubah sama seperti sebelumnya, itu project coordinate system, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu di sini kita pilih yang North, lalu pilih angka 53N, lalu klik OK. Lalu klik OK. Lalu muncul yang namanya Aru Clip Project Raster, lalu matikan Aru Clipnya, lalu pergi lagi ke Art Toolbox, kita pilih 3D Analysis Tool, kita pilih Raster Surface, lalu pilih yang namanya Slope. Lalu di sini kita masukkan input rasternya itu menjadi Aru Clip Project Raster tadi, lalu ini ubah menjadi Present Rise, lalu klik OK. Maka muncul tampilannya seperti ini. Lalu pilih lagi Art Toolbox, lalu di sini kita pilih yang namanya Spatial Analysis Tools, lalu di sini kita pilih raster, lalu klik Reclassify. Dan di input rasternya ini kita masukkan yang slope Aru tadi, lalu pilih Classify. Lalu setelah itu yang kelas ini kita ubah menjadi 5, angkanya ini kita ubah yang pertama itu menjadi 2, lalu ini 5, ini 15, yang ini 40, yang ini biarkan saja yang terakhir, lalu klik OK, lalu pilih reverse new value, lalu klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, kita matikan aja slope Arunya tadi.
lalu klik kanan pada rectangle stop tadi, lalu pilih properties. Di sini kita akan mengubah warnanya menjadi dari warna hijau ke merah, lalu klik OK. Lalu pergi lagi ke art toolbox, lalu pilih hillside, lalu input ini kita masukkan arrow clip projectionnya, lalu di sini OK. Setelah template seperti ini, teman-teman matikan yang tidak perlu, lalu pergi lagi ke art toolbox, lalu di sini kita pilih lagi reclassify, lalu input rasternya ini kita masukkan yang Hilsa tadi, lalu pilih classify, lalu di sini kita ubah lagi kelasnya menjadi 5, lalu ini kita ubah menjadi 10, di bawahnya menjadi 25, ini menjadi 50, jadi 100, yang terakhir tetap, lalu klik OK. Pilih lagi raster new value, lalu klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita ubah warnanya, klik kanan, pilih properties, lalu ubah warnanya seperti tadi, hijau menjadi merah, lalu klik OK. Lalu kita matikan lagi hillside-nya tadi, lalu pilih lagi ke layer, klik add data, lalu di sini kita pilih yang namanya garis pantai, lalu klik add. Klik lagi art toolbox, lalu pilih yang namanya analysis tools, lalu pilih proximity, lalu pilih multiplaying buffer, lalu input fiturnya ini kita masukkan garis pantai, lalu di sini kita tambahkan ini menjadi 500, lalu klik tambah 1000, klik tambah lagi 1500, klik tambah, lalu 3000, dan klik tambah, dan terakhir itu 15.000, lalu klik tambah, lalu buffer unitnya itu kita ubah menjadi meters, lalu klik OK. Jika sudah tampilannya seperti ini, teman-teman pergi ke yang namanya geoprocessing, lalu pilih clip, lalu di sini input fiturnya kita pindahkan menjadi garis pantai, yang klik fiturnya itu menjadi administrasi, lalu klik OK. Setelah seperti ini, teman-teman bisa men-unchecklistkan data yang sudah tidak dipakai lagi, lalu pergi lagi ke art toolbox, lalu pilih convention tools to raster, lalu pilih polygon to raster, yang dimana di sini yang input ras fiturnya itu kita masukkan garis pantai lagi, lalu ini objektifnya menjadi distance, lalu klik OK. Setelah seperti ini, teman-teman bisa mematikan data yang sudah tidak terpakai lagi. Pergi lagi ke art toolbox, lalu di sini kita pilih reclassify, lalu input rasternya ini kita masukkan garis pantai 5K multiplet, lalu review new values, lalu klik OK. Setelah jadi seperti ini, klik kanan pada reclass garis pantai 1, lalu klik properties, lalu sini kita ubah warnanya menjadi hijau menjadi ke merah, lalu klik OK. Kita matikan data yang tidak penting lagi, lalu klik kanan pada layer, klik add data, lalu di sini kita nambahkan yang namanya Sungai Aru, lalu klik add. Setelah itu kita pergi lagi ke art toolbox, lalu pilih multiplaying buffer, lalu input fiturnya kita masukkan yang sungai, distance-nya ini kita ubah menjadi 100, klik tambah 200, klik lagi tambah 300, klik tambah lagi 500, klik tambah, lalu yang terakhir itu ada 15.000, klik tambah, lalu defaultnya menjadi meters, lalu klik OK. Jadilah tampilannya seperti ini. Lalu pergi ke grow processing, lalu pilih clip, nah dimana inputnya itu masukkan sungai,
klik fiturnya, masukkan administrasi kecamatan, lalu klik OK. Setelah jadi seperti itu, matikan data yang tidak digunakan kembali. Setelah itu pilih lagi Add to Box, lalu di sini kita mencari polygon to raster. Yang mana input fiturnya itu kita masukkan sungai yang sudah di multi buffer tadi. Lalu objektif yang menjadi distance, lalu klik OK. Kita tunggu. Setelah tampilannya menjadi seperti ini, lalu teman-teman matikan kembali data yang sudah tidak digunakan. Lalu pergi Add Toolbox lagi, lalu pilih Reclassify, lalu inputnya kita masukkan sungai yang sudah dibuat sebelumnya, lalu klik Reservoir Values, lalu klik OK. Jika tampilannya sudah seperti ini, klik kanan pada reklas sungai, pilih Properties. Yang di sini kita akan mengubah warnanya sama seperti tadi, yang hijau menjadi merah, lalu klik OK. Lalu kita pindahkan sungai air ini ke bawah. Jika sudah, kita matikan sungai AR50K multi buffernya ini. Setelah itu, kita pergi ke Windows, pilih Search, yang mana sini kita mencari yang namanya Raster Calculate. Lalu pilih yang raster kalkulator yang kedua itu. Lalu di sini kita masukin rumusnya, reklas sungai 1 dikali 15, lalu tambah reklas sungai garis 1 dikali 30, ditambah reklas hill 1 kali 30, ditambah reklas slope 1 dikali 25. Lalu setelah ini kita klik OK. Jika telah berhasil, ada tandanya di bawah sebelah kanan raster calculate. Lalu kita pergi ke Art Toolbox, lalu pilih Reclassify, lalu input rasternya masukin raster yang kita buat sebelumnya, klik classify-nya, ini kita buat menjadi 5. Lalu angkanya tetap, kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Jika sudah seperti ini tampilannya, teman-teman bisa mematikan data yang tidak digunakan kembali lagi. Lalu klik kanan pada reklas, pilih Properties. Lalu di sini kita akan mengganti warnanya menjadi hijau menjadi ke merah. Lalu klik OK. Lalu setelah tampilannya seperti ini, setelah jadi seperti ini, maka telah selesailah peta kerentanan tsunami-nya.